Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendemokan aplikasi yang berhubungan dengan sistem terdistribusi, yaitu aplikasi ChattyTalks. ChattyTalks ini adalah aplikasi untuk chatting. Oke, langsung saja login. Nah, loginnya menggunakan akun Google. Pilih akun. Jadi di sini saya akan membuka 3 akun sekaligus untuk mendemokan bagaimana proses pengiriman pesan. Ya, langkah pertama, user yang pertama membuat roomnya. Oke, nama roomnya misalnya kelompok 6. Nah, di sini kode roomnya bisa kita custom atau kita langsung random aja. Nah, sekarang kita coba pakai yang custom aja. 121212. Ntar dicek kode is available, berarti kode ini belum dipakai sama room lain gitu. Oke, langsung di create aja. Oke, room created successful. Berarti room sudah berhasil ditambahkan. Ini waktu berjalan. Ini waktu pembuatannya. Oke, langsung kita, user yang kedua ini, klien yang kedua itu join. Kan ada my room, ada my join. Kita join, masuk, masukkan kode room yang sama. Tadi ini kode roomnya 1212. Oke, room successfully found, berarti room ditemukan. Langsung join aja. Oke, room join successful. Sekarang ke klien yang ketiga. Klien yang ketiga juga kita masukkan kode room yang sama. Oke, join. Pada saat masuk ke dalam room ini menyimpan data-data caching, data-data room dalam caching browser. Jadi setiap browser itu kan ada penyimpanan caching, local storage, ada cookies. Nah, ini taruhnya di caching. Caching itu bisa masuk gambar ataupun data-data yang bisa disimpan. Contohnya data-data query gini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam roomnya. Klien 1 kita masuk ke dalam roomnya. Nah, oke, sudah masuk. Sini ada bacaan online 1 online nih. Bacaan 1 online ini berarti hanya ada 1 orang yang connect ke dalam room yang sama. Nah, sekarang klien 2 kita masuk juga. Oke. Nah, di sini terlihat ada 2 online. Berarti ada 2 klien yang online dalam 1 room yang sama. Nah, ini masuk ke dalam sistem terdistribusi WebSocket. Nah, WebSocket yang kita pakai menggunakan socket.io. Oke, sekarang klien 3 masuk juga. Nah, online 3. Sekarang kita coba cek pengiriman pesannya. Halo, user klien 1 mengirimkan pesan halo. Nah, akan langsung real time di semua klien masuk. Ketika klien 2 jawab, maka di klien 1 dan klien 3 pun juga sama, masuk secara real time. Nah, ini adalah kerja sistem terdistribusi. Jadi servernya itu 1 dan diakses dengan beberapa klien. Dan dalam studi kasus ini kita mengakses dengan 3 klien. Dan komunikasi real time itu menggunakan WebSocket atau Socket.io. Ini adalah protokol untuk pengiriman pesan secara real time. Dan protokolnya ini HTTP ya, masih HTTP karena masih di lokal.
belum ke publish atau production. Kalau production itu ada SSL-nya kan jadi HTTPS. Dan UTC-nya itu di sini pada aplikasi ini tuh UTC-nya digunakan untuk waktu pada setiap balon chat. Di sini kan today 10.21 10.22 tadi. Nah, di database-nya ini tersimpan waktu berupa number atau epoch time. Nah, epoch time ini adalah standar waktu yang biasa digunakan untuk program, sehingga program bisa dikonvert dari berbagai tempat klien berada. Misalnya klien satu ini di Papua misalnya, dengan perbedaan waktu 2 jam misalnya, berarti perbedaan waktu di sana misalnya kan jam 10 nih, berarti di sana jam 8 misalnya. Nah, di balon chat di tampilan orang Papua, klien ini waktunya jam 8, tetapi pas nyampe di klien kedua ini yang waktunya misalnya di Jakarta, ini akan kembali menyesuaikan dengan waktu setempat. Jadi misalnya di Papua di tampilannya itu today jam 8. Nah, di Jakarta ini tampilannya tetap sama, cuman waktunya itu menyesuaikan dengan tempat berada, misalnya jam 10. Seperti itu. Jadi epoch time ini biasanya dikonvert oleh sistem dengan pengkodean sehingga menyesuaikan dengan waktu browser atau waktu device-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian caching. Nah, caching ini digunakan pada aplikasi ini pada saat menghapus ruangan nih. Ini pada saat ini kan ini user tinggal 2 nih. Ini sekarang hostnya yang buat roomnya itu keluar dan akan menghapus ruangannya. Apa yang terjadi? Nah, jika caching ini digunakan untuk mendelete. Saat mendelete, maka otomatis sisa dari member-member yang ada di dalam roomnya ini bakal auto keluar gitu, karena ada tindakan atau aksi dari caching. Jadi perbaruan caching. Kita delete sekarang. Oke, delete room successful. Nah, ini belum. Saat kita melakukan aksi, nah kita masuk ke tabnya bakal auto keluar, karena caching pada protokol atau browsernya ini akan ke trigger sehingga akan memperbarui data pada caching tersebut. Nah, pada saat memperbarui data, database kan hilang nih, server juga mengembalikan room sudah dihapus, jadinya user yang ada dalam room ini bakal di foreclose atau dipaksa untuk keluar. Oke. Selanjutnya untuk cukup sekian mungkin demonya. Yang pertama kan ada socket protokol, servernya menggunakan servernya menggunakan lokal di Node.js, kliennya menggunakan React, database-nya menggunakan database management system MySQL. Oke, kita logout aja ini. Mungkin cukup sekian demo aplikasi Chatty-Talks ini dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.